人でけばたすくクリームの中にふやふやがきますでいい Yo, halo Nakama Tachi. Kembali lagi di channel Nakama Gengs bareng gua Rangga dan teman gua Ucu. Di konten ketiga kita yaitu konten rekomendasi anime, guys. Kali ini kita akan kasih kalian rekomendasi anime yang bergenre isekai dengan tema game yang udah Nakama Gengs pilih ini buat kalian. Nah, di rekomendasi pertama kita itu ada anime yang seru banget nih, guys, yang berjudul Sword Art Online. Sword Art Online. Karakter utama dari anime itu siapa aja tuh? Nah, karakternya itu yang pertama ada Kazuto Kirigaya, lalu ada Asuna Yuki dan Suguha Kirigaya. Waduh, coba ceritain sedikit dong petualangan Kirito dan kawan-kawannya. Oke, ini dia cerita singkat dari anime yang berjudul Sword Art Online, guys. Sword Art Online mengisahkan seorang remaja pendiam yang sangat menggemari game online. Nah, panggilannya itu Kirito. Nah, suatu hari itu Kirito bermain game Sword Art Online. Game tersebut dapat membuat Kirito dan para pemain lainnya masuk ke dalam dunia game tersebut. Nah, di saat Kirito sedang bermain dengan pemain lainnya dan ia ingin keluar dari game, tiba-tiba saja tombol keluarnya menghilang. Dan tidak lama dari itu, tiba-tiba seluruh pemain dikumpulkan di sebuah aula gitu, guys. Nah, nggak lama muncul sebuah karakter menyeramkan yang berbadan besar dan hitam. Yang ternyata itu adalah Game Master atau pembuat game Sword Art Online. Dan diketahui juga bahwa para pemain yang sudah masuk ke dalam permainan tersebut tidak bisa keluar karena opsi logout di fitur menunya itu udah dihilangin, guys, sama Game Masternya. Jika pemain mati di dalam game, maka tubuh aslinya akan mengalami mati otak juga. Nah, apabila pemain mencoba untuk melepas paksa peralatan yang dikenakan untuk masuk ke dunia game tersebut, maka akan otomatis memanggang otak si para pemain, guys. Jadi, nggak ada jalan keluar nih selain bertahan hidup dan menyelesaikan permainan. Nah, mau nggak mau, Kirito dan pemain lainnya berkumpul untuk membahas strategi melawan bos di level pertama nih. Nah, di camp tersebut, Kirito akhirnya bertemu dengan petarung wanita yang ternyata bernama Asuna. Singkat cerita, setelah sampai di bos pertama, ternyata rencana mereka semua tidak selancar itu. Bahkan salah satunya ada yang harus mati oleh bos pertama. Namun dengan kerjasama Kirito dan Asuna yang bagus, akhirnya bos tersebut dapat dikalahkan. Namun setelah itu, Kirito memutuskan untuk berpetualang sendiri tanpa bersama lainnya ke level-level berikutnya. Jadi gitu, guys, cerita singkat dari anime yang berjudul Sword Art Online. Baru di level 1 aja itu kisah mereka itu udah susah banget ya, kayak ada yang udah meninggal, astagfirullahaladzim. Ya banget, guys. Gimana tuh ntar di level selanjutnya, jadi penasaran gua. Nah, bener itu, Cup. Gimana tuh di level selanjutnya? Apakah banyak pemain yang mati karena game tersebut? Nah, langsung aja tonton anime yang berjudul Sword Art Online di channel kesayangan kalian. Next, di rekomendasi kedua kita yaitu ada anime yang berjudul Overlord. Overlord ini bercerita tentang karakter yaitu Momonga atau Ainz Outdown yang merupakan makhluk undead yang memiliki tampilan kerangka, tengkorak, tanda kulit, dan juga daging. Dan karakter wanitanya yaitu bernama Albedo. Ia merupakan pengawas para penjaga di Nazarick, guys. Nah, Albedo itu digambarkan dengan wanita yang sangat cantik, ibarat bidadari, guys. Nah, biar nggak kelamaan, ini dia cerita singkat dari anime yang berjudul Overlord. Overlord berlatar di sebuah game yang memiliki genre di MMORPG. Game tersebut bernama Yggdrasil. Di sana ada sebuah tempat yang bernama Makam Nazarick. Setelah 2 tahun kemudian, game Yggdrasil pun akhirnya harus tutup server. Namun, tepat pukul 12 malam, Momonga ternyata tidak logout dari game tersebut. Akhirnya ia tersedot masuk ke dalam game. Namun, dunia game lambat laun berubah seperti NPC yang mulai merasakan emosi layaknya manusia biasa. Akhirnya, Momonga ingin memastikan apa yang terjadi pada para NPC tersebut. Salah satu yang dicoba itu yaitu Albedo. Nah, Momonga tapi mengetesnya dengan tidak wajar nih, coy, yaitu dengan meminta Albedo agar boleh memegang OP-nya yang ternyata sangat besar, guys. Dan ternyata karakter Albedo itu telah dibuat menjadi menyukai Momonga, guys, sehingga ia nurut-nurut aja tuh sama si Momonga. Waduh, bisa aja itu si tengkorak botak nyuruhnya ya. Enak banget. Bilangnya lu juga demen, Cuk. Oh iya emang.
Garing sih, Mo. Garing anjing. Selain Albedo, Momonga juga memastikan ke NPC lainnya, sekaligus mencoba kekuatan sihir yang dimiliki Momonga. Dan ternyata ia masih dapat melakukannya. Dan dia juga mengumpulkan seluruh penjaga Nazarik dari penjaga lantai 1 hingga 8 untuk menemuinya. Nah gitu guys ceritanya. Penasaran kan sama cerita Lord Ains dan Albedo yang cantik itu? Langsung aja tonton anime yang berjudul Overlord. Sekarang di rekomendasi anime kita yang terakhir ada anime yang berjudul No Game No Life. Wih, judulnya gamers banget tuh, Cuk. Yo Airang, jadi anime ini bercerita pada dua orang kakak beradik yang bernama Sora dan Shiro, yang merupakan seorang nid yang telah jenuh dengan kehidupan dunia yang membosankan, yang dimana dia sepanjang harinya itu dihabiskan dengan bermain game. Wah, relate banget gak sih, Cuk, sama bocah-bocah zaman sekarang yang kerjanya main game terus? Apa lu dulu jangan-jangan juga kayak gitu, Cuk? Kalau gue sih dulu cuman ke warnet doang sampai jam 10 malam sih, pulang-pulang diomelin sama mak gue. Nah, pasti bener tuh, relate banget sama bocah-bocah zaman sekarang. Yo, Coba dong ceritain ke kita, gimana sih cerita dari kakak beradik itu? Jadi cerita diawali dengan seorang kakak dan adik yang bernama Sora dan Shiro. Sora yang ahli dalam menyusun strategi, sedangkan saudari tirinya Shiro, orang yang ahli dalam kalkulasi dan logika, menjadikan mereka kombinasi yang hebat dalam bermain game. Mereka dikenal di dunia game online sebagai Kuhaku karena nickname mereka yang tidak berisi apa-apa atau blank. Suatu hari, mereka mendapatkan pesan email dari orang misterius. Pesan tersebut berisi ajakan tantangan untuk bermain catur dengannya. Sora dan Shiro menerima tantangan dan berhasil mengalahkan orang misterius tersebut dalam pertandingan catur. Kemudian, pesan dari orang misterius itu datang lagi dan menawarkan mereka untuk hidup ke dunia yang berpusat pada permainan. Mereka menerima penawaran tersebut walau masih ragu jika dunia seperti itu ada. Tiba-tiba, mereka terlempar ke dunia lain dan bertemu dengan Ted. Ted merupakan dewa yang telah memanggil mereka ke dunia yang bernama Disboard, dunia yang diciptakan olehnya. Ted kemudian menjelaskan 10 aturan perjanjian yang ada di dunia Disboard guna menyelesaikan perselisihan dengan permainan. Sora dan Shiro kemudian terdampar di tempat yang bernama Elkia, negeri yang ditinggali oleh ras manusia. Pada saat itu, karena kondisi kerajaan Elkia yang sedang mengalami kemerosotan, membuat sang raja mencari penerus kerajaan dari seorang petarung yang terhebat di kerajaannya untuk menjadi penerusnya. Siapa saja bisa bertaruh memperebutkan posisi raja. Kebetulan, Sora dan Shiro melihat dua orang yang sedang bertaruh merebutkan posisi penguasa itu, yaitu Kurumi dan Stephanie yang merupakan cucu dari raja. Mereka melihat Kurumi bermain curang untuk mengalahkan Stephanie. Stephanie yang kalah kemudian menghampiri Sora dan Shiro, kemudian mereka menjadi teman. Stephanie menjelaskan kepada Sora dan Shiro kenapa raja membuat keputusan tersebut. Sora dan Shiro kemudian tertarik. Keduanya berpartisipasi dalam sebuah turnamen untuk menentukan penguasa berikutnya. Setelah mereka memenangkan mahkota, mereka mendapatkan hak untuk menantang ras lain di Disboard sebagai perwakilan dari manusia. Tujuan mereka berikutnya adalah untuk menaklukkan ke-16 spesies ras agar dapat menentang Ted. Gokil, dunia yang mana perselisihan diselesaikan dengan permainan itu sih gokil banget, Cuk. Yoi, kalian penasaran kan gimana cara Sora dan Shiro mengalahkan lawan-lawannya dalam permainan? Kalian bisa tonton aja tuh sendiri animenya dan bisa tahu tuh bagaimana trik-trik yang mereka gunakan yang tidak terpikirkan oleh kita sebelumnya, guys. Nah, oke guys, jadi itu dia 3 rekomendasi anime bergenre isekai game dari Nakama Gengs nih. Buat kalian yang belum nonton animenya langsung aja tonton semuanya, dan buat kalian yang udah nonton bisa lah komen di kolom komentar kita gimana sih cerita-ceritanya. Dan bagi kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya ke channel ini. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya bareng kita. Arigato Gozaimasu, matane Nakama Gengs. Dadah.